Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allati taqtali'u alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Hadis yang sangat sahih mengatakan bahwa luasnya bumiku, luasnya langitku tidak akan bisa menampungku. Hanya hati seorang mukminlah yang dapat. Hati. Kalau sudah bicara masalah hati, berarti udah bicara yang sangat dalam. Karena Rasulullah pun mengatakan perbincangannya dengan Allah bahwa Allah menciptakan bumi yang sangat luas, Allah menciptakan langit yang sangat luas, tapi tidak bisa menampung zatnya. Karena sekali lagi tauhid, Tuhan itu tidak berbentuk, Tuhan itu tidak memiliki tempat. Namun seandainya dia berbentuk dan dia memiliki tempat, luasnya langit, luasnya bumi tidak bisa menampung dirinya. Kecuali bagi hati seorang mukmin, hati para nabi, hati ibu-ibunya para nabi, hati istrinya para nabi, hati anak-anaknya para nabi, hati Siti Maryam, hati Khadijah, hati hamba sahaya nya Musa, seorang wanita yang mengurus dia dari kecil hingga remaja, hatinya Siti Hawa, hatinya para nabi. Itu seorang mukmin semuanya. Pun kita diberi kesempatan untuk bisa memiliki hati mereka dengan mengikuti ajarannya, dengan mengikuti risalahnya, dengan mengamalkan setiap jejak perjuangannya. Bagaimana rasanya bila kita yang gemar mengumpat, gemar mencela, yang setiap hari selalu mengumpulkan harta, lalu menghitung-hitungnya, menggenggamnya demikian erat, dan merasa harta itu bisa mengekalkannya. Allah lempar mereka semua ke dalam hutama. Dengan zatnya, dengan apinya, dia membakar neraka hutama itu sampai ke dalam hati. Kita kalau putus cinta, ditinggalkan orang tua yang kita cintai, atau seorang ayah dan ibu yang tinggalkan anaknya, bagaimana rasanya perihnya hati, merasa kehilangan. Ini kita tidak dekat dengan Allah, jauh dari Allah, dilemparkan dalam ajabnya. Al-Quran loh yang mengatakan, akan kubakar dia sampai ke hati. Sudah tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Pun saya pikir tidak ada yang pernah bisa merasakan hal semacam itu. Dibakar sampai ke hati. Tubuh kita dibakar saja sakitnya sudah luar biasa. Langsung ke dalam hati. Mungkin kalau diibaratkan dengan agama-agama pagan zaman dahulu, yang dimana ritual penyucian itu selalu lewat hati, entah itu agama Hindu, agama Buddha,
agama yang lain pun termasuk Majusi. Seseorang bisa dibilang suci jika dia tidak bisa dibakar oleh api. Api itu manifestasi dari kejahatan. Pada saat itu pun kalau ada yang masih mengamalkannya, mana kita tahu. Wallahu a'lam. Karena aliran kepercayaan itu kan banyak. Bagi hati seorang mukmin tidak akan mungkin bisa dibakar oleh api manapun. Ibrahim salah satu contohnya. Di bumi dia tidak bisa dibakar pun, di neraka tidak bisa dibakar, karena hatinya adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Jadi kalau dibilang Al-Quran itu samudra yang sangat luas, yang sangat dalam, sangat. Meskipun tangan-tangan orientalis memaksakan bahwa Al-Quran itu tak lebih dari puisi, ya silakan. Tapi Allah sendiri menantang, buat saja satu ayat. Detik ini, terus share ke dunia internet atau ke dunia manapun. Satu ayat saja yang menyerupai Al-Quran. Tidak akan pernah bisa hingga kiamat. Kita tahu puisi-puisi indahnya Khalil Gibran, para penyair-penyair Shakespeare, pun pujangga-pujangga Persia, Firdausi, Cheren Anwar. Itu suara-suara hati yang keluar. Entah itu dalam konteks percintaan, konteks alam semesta, konteks ketuhanan, konteks pertemanan. Itu keluar dari hati-hati yang baik dia mengenal Allah atau tidak. Fitrahnya adalah kecintaan terhadap sesuatu. Kecintaan terhadap keyakinannya, terhadap kemanusiaannya. Makanya Rasulullah menjelaskan, jika hatimu rusak, maka rusak seluruhnya. Meskipun engkau masih berakal. Satu-satunya yang tidak bisa dibunuh kecuali hembusan napas terakhir adalah akal. Orang gila, oke, orang gila tidak punya akal. Tapi jangan salah, dia hidup di dunia yang lain, dimensi yang lain, berbeda dengan kita. Maka dia dibilang kelainan jiwa. Pun kalau dia hidup di masa yang dihayalkan itu, kita malah yang jadi gila, tidak memahami dunia mereka. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang tidak berakal. Ada seorang temannya Imam Ali. Ya Imam, tolong lihat satu lapisan makrifat gaib itu berlapis-lapis tiada terhingga. Satu aja aku kasih lihat, wahai Imam. Yakin kau mau melihat? Ali buka penglihatannya dan dia langsung kelengar. Wah Imam, sudah saya nggak kuat. Lebih baik saya ikutin sajalah. Saya ikutin saja dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mengakui kewalianmu. Tidak bisa. Semua itu hanya bisa ditampung oleh hati seorang mukmin. Mau dunia gaib sebesar apapun, hanya hati seorang mukmin yang tidak bisa dibakar, baik di neraka manapun termasuk neraka utama. Insya Allah.
jika kita meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah jalan hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin.